Keempat, mengikuti orang-orang soleh. Nah, ini agak miris, Mam. Biasanya kalau dulu-dulu kita tahu kayak misalkan ngikutin orang-orang soleh ataupun kayak ustadz atau dan lain sebagainya ada di tokoh masyarakat. Kalau sekarang itu anak-anak susah untuk mencari suri teladannya yang benar ya. Kalau cuma sekedar idola, mereka juga punya banyak idolanya. Saya sempat nanya ke anak-anak, siapa idola kalian? Ada yang bilang pemain bola Ronaldo, gak apa-apa sih sebenarnya. Terus juga kayak Lee Min Ho, siapa itu kira-kira? Jimin siapa lagi Jimin? Blackpink, Lisa Blackpink. Miris ya ngedengarnya tuh, mereka lebih mengidolakan orang-orang barat gitu ketimbang orang-orang soleh yang dari kalangan kita. Kayak misalkan Muhammad Al-Fatih. Kalau kita tahu sejarah Muhammad Al-Fatih, bukan main 20 tahun mau-mau sudah bisa menaklukkan Konstantinopel. Apa itu Konstantinopel? Kalau sekarang itu negara Turki. Jadi awal mulanya Islam menyebar di Eropa itu adanya di Turki. Nah, dan itu ada salah satu hadisnya, nanti orang Islam akan menaklukkan Konstantinopel. Yang dimana saya pernah dengar kajiannya Ustadz Pelik ya. Di situ yang kata-kata beliau yang saya ingat, Rasul kami tidak pernah bohong. Jadi pada zaman sahabat pun udah banyak yang menyerang Konstantinopel itu, tapi belum ada yang bisa mengalahkan. Pemimpin itu ada pemimpin yang terbaik, pasukannya juga pasukan yang terbaik. Sampai seterusnya, bapaknya Muhammad Al-Fatih, Sultan Mahmud II, dia juga sama, ingin menaklukkan Konstantinopel, tapi juga tidak bisa. Karena kenapa? Karena belum dikategorikan pemimpin yang terbaik dan juga punya pasukan yang terbaik. Mengikuti orang-orang soleh, siapa sih yang paling utama harus kita ikuti? Yang paling susah jadi pemimpin dan harus diikuti itu adalah kelakuan dan juga antara perkataan dan perbuatannya benar. Kadang-kadang ada yang menjanjikan, kalau saya dipilih Indonesia bakal makmur. Ternyata ya gitu-gitu aja juga, bahkan banyak juga masalah-masalah yang timbul lagi. Tapi ada yang benar-benar perlu dan pantas untuk diidolakan, siapa? Nabi Muhammad SAW. Saya kalau mendengar atau membaca tentang Nabi Muhammad terkadang kayak terharu gitu. Kurang lebih ada beberapa fase yang dimana benar-benar Rasulullah itu menunjukkan kerinduannya terhadap umatnya. Ada di suatu ketika Rasulullah itu sedang bersama sahabat. Beliau bersabda pada sahabat-sahabatnya, aku rindu umatku, aku rindu umatku, aku rindu umatku. Terus sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bukankah kami ini umatmu? Iya, kata Rasulullah, tapi kalian hidup sezamanku, kalian sahabatku, kata Rasulullah SAW. Terus siapa lantas yang kau rindukan, wahai Rasulullah? Umatku yang tidak pernah berjumpa denganku, tapi mereka mengimaniku dan mereka selalu membelaku. Kita ibu-ibu, kalau misalkan seakan-akan Rasulullah itu bilang, saya rindu Mama Kila karena umatnya, saya rindu Kak Nazma karena umatnya. Bahkan ketika Rasulullah mau meninggal, di situ ada Abu Bakar, di situ ada para sahabat dan juga istrinya. Kalau Rasulullah nggak sayang sama kita, sebelum meninggal tuh Rasulullah pasti nyebutin orang terdekatnya. Di mana Fatimah, putri kesayanganku? Di mana Abu Bakar, mertuaku? Di mana sahabat-sahabat tercintaku? Tapi Rasulullah nggak menyebutkan semua itu. Apa yang beliau bilang? Gimana keadaan umatku? Gimana keadaan umatku? Gimana keadaan umatku? Saya kira-kira kecintaan Rasulullah pada saat beliau meninggal aja, tetapi enggak. Ketika nanti di Yaumul Mahsyar semua makhluk itu dibangkitkan, dan yang pertama kali dibangkitkan adalah Nabi Muhammad SAW dan juga para malaikat. Di situ kalau misal orang biasa dibangkitkan ketika mahsyar, gimana keadaanku? Gimana keadaanku? Hari apa ini kok kacau banget? Malaikat Jibril mendekati Nabi Muhammad SAW untuk mengingatkan bahwa hari ini itu hari pembangkitan. Dan Rasulullah terbangun dari mahsyar itu
Rasulullah bilang, gimana keadaan umatku? Gimana keadaan umatku? Gimana keadaan umatku?